Oke, perhatikan ini di soal kamu, file kamu soal bagian A, nomor 9 ya. Kamu lihat, buka ke file kamu, latihannya, soal bagian A nomor 9. Ini ada data dalam bentuk frekuensi tunggal. Jika data di bawah ini, sudah ya, data di bawah ini terdiri dari 100 datum ya, perhatikan, ini 100 datum. Maksudnya jumlah datanya 100 ya. Maksudnya jumlah datanya 100 gitu ya. Atau sigma frekuensi sama ya. Kemudian rata-ratanya 28,16. Rata-ratanya 28,16. Yang ditanya adalah B dikurang A. Berarti B dan A-nya kita belum tahu ya. Ditanya B min A. Kita harus cari A-nya dulu, cari B-nya dulu, baru bisa kita kurangkan ya. B dikurang A. Oke. Jelas ya? Nah, di sini karena diketahui jumlah datanya adalah 100, berarti kan 7 tambah 13 tambah A tambah B tambah 28 tambah 12 sama dengan 100. Benar ya? Kita tambahkan ya, 7 tambah 13, 20. 28 tambah 12 ini adalah 20, 40. Ya, 60 tambah A tambah B sama dengan 100. Berarti A tambah B. 100 kurang 60. 40 ya. Ini persamaan pertama. Di sini ada yang mau ditanya? Itu persamaan yang pertama. Oke. Berikutnya. Rata-ratanya kan diberikan ya. Rata-ratanya tadi diberikan 28,16. Oke. Saya mau cari menggunakan rumus rata-rata untuk cari persamaan yang kedua ya. Persamaan kedua. Sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Gitu ya. Itu rata-rata. Perhatikan. Rata-ratanya dikasih 28 datanya, 16 sama dengan sigma F kali F ya. Nih, 8 kali 7. Saya langsung ya. 56 tambah. Saya tidak buat tabel lagi ya. Saya tidak buat tabel ya. Tambah 15 kali 13. 150 tambah 45. 195 ya. Tambah 22 dikali A. 22A. Tambah 29 dikali B ya, gitu ya. Berarti ini 29B. Oke. Kenapa ini Eben? Oke, Eben sudah join belum? Ini lagi mau join, Sir. Ya, oke. Tambah 29B ya, langsung ya. Tambah X kali F ya, ini ya. 36 kali 28 itu 1008 ya. 1008 ya. Tambah baru 43 kali 12. 43 dikali 12 di sini 516. Dibagi jumlah frekuensinya itu adalah 100 ya, 100 datum. Jadi 100 datum maksudnya 100 datum ini artinya 100 buah data ya. Oke, saya nggak ini per satu, saya kali silang. Ini kali ini 2816 sama dengan, ya ini saya tambahkan ya, 56 tambah 195 tambah 22A tambah 29B, terus tambah 1008 tambah 516. Saya dapat ini di sini 1775 tambah 22A tambah 29B ya, gitu dong. Oke. Jadi persamaan. Oke, ini siapa? Benar. Oke, WiFi sana ya. Kenapa susah ya? Susah ya WiFi sana? Ya, Sir, saya tadi lemot. Oke. Ya, unmute aja tetap. Nggak apa. Kalau ada yang ditanya baru di-mute. Tetap mute aja biar nggak apa di sana. Oke, cuma di sini ada. Saya lanjutkan ya. Berarti 22A tambah 29B sama dengan 2816
dikurang 1775 ya. Saya dapat di sini 1041. Ini persamaan yang kedua ya. Oke, gitu ya. Yang ditanya B min A. Ini soal di file kamu, soal bagian A nomor 9 ya. Jadi saya mau gabungkan kedua persamaan ini. Mau eliminasi, substitusi, terserah deh ya. Saya coba pakai substitusi. Jadi A sama dengan 40 dikurang B. Ya. A di sini, saya input ke sini ya. Jadi 22 kali A, 40 min B, tambah 29B, sama dengan 1041. Lihat baik-baik, A-nya di sini, A sama dengan 40 min B yang dari sini, saya substitusi input ke A yang di sini ya. Makanya dia berubah ya persamaannya. Baru saya kalikan, 22 kali 40 itu adalah 880. 22 kali min B, 22B, tambah 29B, sama dengan 1041. Oke, ini sama-sama B ya, jadi 7B. 880 pindah ke kanan, jadi negatif. Jadi 1041 dikurang 880, saya dapat 161. Dari sini saya dapat B. B sama dengan 161 dibagi 7. Berapa sini ini bagi 7? 161 saya bagi 7, saya dapat 23 ya. B saya sudah ketemu 23, berarti A-nya 40 min B ya. A sama dengan 40 min B, 40 kurang 23, 17. Sudah ketemu A dan B. Di soal yang ditanya adalah B min A ya, B min A. Tinggal input saja. Maka B min A adalah 23 kurang 17 ya. Adalah 6 ya, jawabannya 6 di sini. Oke, begitu kira-kira. Kalau kamu merasa ada yang dicatat, boleh. Ada yang penting boleh dicatat dulu. Ada yang mau ditanya, tanya saja ya. Oke, saya pause dulu. Oke ya, jadi data histogram ini sudah saya ubah ke tabel. Ingat itu tepi-tepinya. Ya, kadang-kadang ada soal histogram dikasih XI-nya langsung di tengah. Ada ya. Tapi di sini kebetulan datanya dikasih hanya tepinya. Sesudah saya ubah ke tabel, baru karena dikasih rata-rata, baru saya mau cari rata-ratanya ya, supaya nanti bisa dapat P-nya. Berarti saya tambahkan, ini adalah titik tengahnya ya, kita bisa pakai XI ya. 46 tambah 50 bagi 2 ya, 48 ya. 51 tambah 55 bagi 2, 53. 56 tambah 60 bagi 2, 58. Saya lanjut ya, titik tengahnya ya. Sudah dapat titik tengahnya? Nah, begini, saya mau pakai pengkodean saja ya, metode rumus kode supaya lebih gampang ya. Rata-rata, jadi saya pakai kode ya, CI ya, saya kasih simbol ya, kode ya. Nah, untuk sebelum saya tentukan kodenya, jadi frekuensi yang terbesar ini adalah yang P ya, P paling tinggi. P paling tinggi, jadi saya ambil ini sebagai rata-rata sementara dulu. Berarti kodenya mulai dari 0 di sini ya. Ke atasnya min 1, min 2, min 3, di sini plus 1 ya. Kamu tidak mesti pakai cara pengkodean ya, tapi saya pakai pengkodean supaya lebih gampang hitungnya. Baru di sini adalah frekuensi dikali kode ya, FI dikali CI. Saya kalikan min 3 kali min 3 ya. 3 kali min 3 min 9, 6 kali min 2, 7 kali min 1, P kali 0 ya. P 4 kali 1 4 ya. Sorry, P kali 0 0 lah dia ya, saya ganti. Berarti sigma FI kali CI, kita hitung semuanya, min 9, min 12, min 21, min 21, ini ada 4 ya, min 21 berarti min 3, min 24 ya, betul ya? Ya, oke, saya langsung masuk rumus, perhatikan. Tentu kita perlu N nanti ya, jumlah frekuensi, 3 tambah 6, 9, 16, 20, 20 tambah P. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat P-nya. X rata-rata sama dengan X sementara, X rata sementara tambah sigma FI kali CI per sigma F kali interval ya. Itu rumusnya. Benar ya yang saya berikan? X rata-ratanya tadi di soal dikasih 59 sama dengan
63 tambah min 24 dibagi 20 tambah P. 20 tambah P kali interval. Interval antara 46 sampai 50, intervalnya ada 5 ya. Karena 46 ikut di dalamnya ya. Kali 5. Oke. Tinggal kita hitung saja. 63 saya pindah ke kiri dulu boleh ya. 59 kurang 63 ya. Min 4 sama dengan. Ini dikalikan dulu. Min 120 dibagi 20 tambah P ya. Boleh saja kamu coret negatif-negatifnya ya. Boleh saja. Ini sudah masalah aljabar biasa hitungan. Bagi 4, 1, bagi 4, 30 gitu ya. Jadi luras kiri jadinya 1/1 gitu ya. 1/1. Berarti 20 tambah P sampai dengan 30, saya dapat P-nya 10. Oke, ini dia P-nya 10. Untuk data yang frekuensi terbesar ya. Ini dia. Frekuensi paling besar 30, modusnya di antara 26 sampai 30. Cuman kita belum bisa tebak ya, di antara 26 sampai 30 sudah pasti. Tapi berapakah modusnya? Bisa saja 26, 27, 28, ya. Oke, kita lihat rumusnya. Modus itu data berkelompok. Tepi bawah modus, status TBO gitu aja ya. Tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali interval ya. Ini rumus modusnya. Begitu kita tentukan dulu TB-nya, D1-nya. Tepi bawahnya, ya kelasnya kan 26 sampai 30. Tepi bawahnya berarti 26 kurang 0,5 ya. Tepinya selalu kurang 0,5. Kurang 0,5 maksud saya, kurang 0,5. Berarti 25,5. D1-nya, frekuensi modus kurang yang di atasnya. Gitu. 30 kurang 18. Itu adalah 12. D2-nya frekuensi modus kurang yang di bawah. 30 dikurang 16 itu 14. Intervalnya ya antara 6 sampai 10. Ada 5 ya. 10 kurang 6, 4 tambah 1, 5 gitu saja boleh. Oke. Tinggal masuk rumus saja. Maka saya bisa langsung input ke rumusnya. Sudah saya tentukan nilai-nilainya semua. Modusnya adalah 25,5 tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali interval ya. Sama dengan 25,5 tambah 12 kali 5, 60 dibagi 26 ya. Oke, tinggal pakai kalkulator hitung. Saya coba. 60 bagi 26 dulu ya. 60 bagi 26. Saya langsung tambah dengan 25,5. Saya dapat 27,80. 27,80. Oke. 27,80 ya. Ini dia modusnya. Oke. Ini seperti biasa. Kita sudah sering bahas ya. Kita tulis rumusnya dulu ya, persentil ke-15. Persentil ke I, rumusnya sama dengan kuartil, sama dengan desil sebenarnya, untuk data berkelompok ya. Tepi bawah persentilnya, tambah. Persentil itu adalah I per 100N ya, karena dia membagi data menjadi 100 bagian. Dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum I-nya itu, sebelum persentilnya itu ya, dibagi frekuensi persentilnya, dikali dengan intervalnya. Ini rumus persentil. Oke. Nah, di soal ini ditanya adalah persentil ke-15 ya. Jadi persentil ke-15 adalah tepi bawah persentil ke-15-nya tambah 15 per 100 dikali N ya. N-nya ini nanti kita lihat, oh N-nya 165 ya. Nanti kita hitung. Dikurang frekuensi kumulatif ya sebelumnya, sebelum persentilnya dibagi dengan frekuensinya dikali interval ya. Nah, kita tentukan data-data yang semua di sini ya. Pertama-tama, kita hitung dulu 15 per 100 kali N-nya. Itu yang pertama. Supaya kita tahu di mana terletak datanya. Kali N, N-nya 165 ya.
15/100 kali 165. Oke. 15/100 kali 165. Kita lihat hasilnya. Kali 165. Saya dapat 24,75. Nah, sekarang kita tentukan 24,75 terletak di mana ya? Ini frekuensi ini ya. 24,75. Oh, dia terletak di sini ya. Ini langsung 25 ya. Untuk saya hitung sekali lagi, 15 kali 165 dibagi 100, ya betul. 24,75. Dan kebetulan dia terletak di sini ya. Di sini, ini kan frekuensinya sudah 25. Berarti 24,75 ini 1 sampai 100 itu adalah kelasnya. Berarti nanti tepi bawah persentilnya itu adalah 1 dikurang 0,5 ya. 1 dikurang 0,5 itu adalah 0,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya yang di atasnya. Di atas 25 tidak ada apa-apa ya, 0 ya. Sebelumnya di atas 25 nggak ada apa-apa. Sedangkan frekuensi dia sendiri ada di 25 gitu. Nah, intervalnya 1 sampai 10 intervalnya ada 10 ya, bukan 9. Hati-hati. 1 ikut di dalamnya ya. 1 2 3 sampai 10. Baru sudah saya tulis semuanya, tinggal masuk ke rumus. Persentil ke 15 sama dengan tinggal input nilainya tepi bawahnya 0,5 tambah 15/100 N itu nilainya 24,75 dikurang kumulatifnya 0 ya, dibagi 25 ya. Saya kali intervalnya 10. Tinggal saya hitung 0,5 tambah 247 ya. Ini dikali 10 dulu, nanti baru dibagi 5. Saya langsung kali 10 bagi 25 ya. Saya dapat 9,9 di sini ya. 9,9. Tinggal tambahkan saja. 9,9 tambah 0,5, 10,4 ya. Oke, itu adalah persentil ke-15-nya. Oke. Ini ada data. Data nilai matematika 115 murid. Jumlah muridnya semuanya ada 115 ya. Ini N-nya lagi itu ya. N-nya 115. Dari nilai yang terendah 1 sampai 20 sampai nilai yang tertinggi 81 sampai 100 ya. Nah, jadi begini. 50 orang harus mengikuti ujian ulang. 50 orang. Artinya 50 orang ini adalah 50 orang nilai yang terendah pasti kan? Betul ya? 50 orang nilai yang terendah. Gitu ya. Yang mengikuti ujian. Berarti kita hitung dari bawah dong ya. 50 orang harus mengikuti ujian ulang. Ini 8 tambah 15. 8 tambah 15 itu sudah 23. 23 tambah 40. Berarti ada di sini ya. 50-nya, 50 orang. Orang yang terakhir ke 50 ada di sini ya. Benar ya? Dia tanya, tentukanlah batas nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang harus mengikuti ujian ulang. Batas nilai tertinggi. Artinya, orang yang ke 50 di sini, orang yang urutannya ke 50, itulah orang yang nilai tertinggi, betul? Tapi dia tetap mengikuti ujian ulang ya. Orang ke-50 yang mengikuti ujian ulang. Ngerti kan? Ada 50 orang harus mengikuti ujian ulang. Berarti 50 orang kita ambil dari yang paling bawah, terendah ya. Kita hitung satu orang pertama, orang kedua, sampai orang yang ke-50 harus mengikuti ujian ulang. Dari 50 orang itu, orang yang ke-50 itu nilainya paling tinggi, masih ya. Tapi dia tetap mengikuti ujian ulang, karena kita ambil 50 orang nilai terendah itu. Oke, orang ke-50. Dia yang ditanya, tentukanlah batas nilai tertinggi yang harus mengikuti ujian ulang. Berarti yang ditanya adalah nilai dari orang yang ke-50, betul? Nilai dari orang yang ke-50 ya, itu yang ditanya ya. X-nya berapa gitu loh nilainya. Oke. Ditanya adalah nilai dari orang yang ke-50. Kamu boleh mengerjain soal ini menggunakan rumus seperti kuartil, boleh ya. Jadi begini, nilai orang yang ke-50 gitu ya, saya tulis X saja ya. Nilai dari orang yang ke-50 adalah, kita pakai rumus seperti kuartil atau persentil, perhatikan. Tepi bawahnya tambah, biasanya ini kan kita pakai I/4N atau I/10N ya.
Maksudnya frekuensinya itu ya. Di sini sudah jelas frekuensinya adalah frekuensi yang ke-50. Benar ya? Kita mau cari data yang ke-50. Berarti berapapun dia, I/4 atau I/10 ini tidak penting. Yang penting kita ambil data yang ke-50 ya. Dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Sebelumnya 15 tambah 8 ya. Perhatikan ya. Seperti rumus kuartil ya, 15 tambah 8, 23. Dibagi frekuensi di mana dia berada, gitu ya. Frekuensi di mana dia berada. Oke deh. Saya tulis rumusnya aja dulu. Saya anggap ini rumus kuartil misalnya, atau rumus apa saja terserah ya. Saya tulis di sini misalnya saya anggap I/100N. Sebenarnya ini bukan I/, ya, ini adalah frekuensi yang ke-50. Saya tulis 50 saja deh gitu ya. Kurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi dia sendiri dikali interval. Jadi ini persis seperti rumus kuartil, desil, dan persentil ya. Oke. Tapi di sini saya pakai 50 ya. Karena data yang ke-50 yang mau saya cari. Tepi bawahnya 41 kurang 0,5, 40,5 tambah 50 kurang. FK-nya itu 15 tambah 8 ya, 23 ya. Frekuensinya sendiri adalah 40. Intervalnya 1 sampai 20, intervalnya 20 ya. Gitu. Oke, saya sambung ke sebelah sini. Maka nilai yang ke-50 sama dengan, kebetulan ini bisa dicoret-coret, jadi 2 langsung lebih gampang ya. 40,5 tambah 50 kurang 23 itu adalah 27. 27 bagi 2 ya, 13,5. Benar? Saya tambahkan nilainya adalah 54. Jadi orang yang ke-50, dari 50 orang yang harus mengikuti ujian ulang, orang yang ke-50 nilainya paling tinggi ya, dan nilainya itu adalah 54. Tapi dia tetap harus mengikuti ujian ulang ya, dan dia dianggap belum lulus. Kita coba bahas. Pertama-tama kamu hitung rata-ratanya dulu ya, untuk mencari simpangan bakunya. Rata-ratanya dapat berapa ya, Pak? 7 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 9 ya, gitu ya. Dibagi, ada 6 data ya. 10, 17, 25, 25, 33, 39, 48 ya. 48 dibagi 6, 8 ya rata-ratanya, benar ya? Berarti saya cari variansnya dulu, varians atau ragam ya, sama aja ya. Rumusnya adalah sigma XI kurang X rata-rata. Ini tidak perlu muter ya, maksud saya ini kuadrat dibagi N ya. Kita jumlahkan ya. X yang pertama 10 ya, 10 kurang rata-rata kuadrat. Yang kedua 7 kurang rata-rata kuadrat. Terus yang 8 kurang 8, 0 nih ya, saya nggak tulis lagi ya. Nah, harusnya 8 kurang 8 kuadrat, tambah 8 kurang 8 kuadrat ya, 0 ya. Saya langsung tambah 0-nya 2 kali. Kemudian 6 kurang 8 kuadrat, tambah 9 kurang 8 kuadrat ya. Dibagi dengan 6 ya. 4 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 1 dibagi 6 ya. Sama dengan 10/6. 10 dibagi 6. Kok beda ya? 10 kurang 8, 7 kurang 8. Rata-ratanya 8 ya, benar ya? Oke. Oh iya, sorry, saya belum selesai nih. Dia tanya simpangan baku ya. Simpangan baku itu akar dari varians. Oke, saya belum selesai nih. Akar dari 10/6 sama dengan, oke. Kalau saya pisahkan, kan akar 10 dibagi, bentar, saya sederhanakan dulu. Sorry. Akar 10/6 di sini adalah akar dari 5/3 ya. Ini sebenarnya sama saja akar 5 per akar 3 kan, begitu ya. Karena saya mau rasionalkan penyebutnya kan ada akar 3-nya. Saya kali akar 3 per akar 3 gitu ya. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3, jadi sepertiga ya. Akar 5 kali akar 3, akar 15. Ya, oke. Jawabannya adalah D di sini ya. Oke, kita ke soal berikutnya.
Nah, dia tanya varians. Ya, kalau tanya varians dengan tanya simpangan baku sudah hampir sama ini. Ini adalah data frekuensi berkelompok, frekuensi tunggal ya. Caranya tahu ya, Peter ya. Cari rata-ratanya dulu ya. 10 kali 2, 12 kali 4, 17 kali 8, 80 dengan 56 ya, 136. 21 kali 5, 105. 26 kali 1, 26. Dibagi jumlah frekuensinya atau N-nya. 14 tambah 6, 20 ya. Saya kalkulator hitung dulu berapa rata-ratanya. 20 tambah 48, 68. 68 tambah 136, kemudian tambah 105 tambah 26 tambah 131 ya. Tambah 131, 335 saya langsung bagi 20. Saya dapat rata-ratanya adalah 16,75 ya. Oke. Varians ya. Varian maksudnya ya. Sigma, jumlahkan frekuensi ke I dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat dibagi, nah, kamu mau tulis N, mau tulis sigma F, boleh saja ya, sama saja. Oke. Sama dengan, ya kita mulai dari frekuensi yang pertama ya. Frekuensi yang pertama kan ada 2 ya. 2, datanya adalah 10 datanya. Dikurang rata-ratanya gitu ya. Kuadrat tambah. Frekuensi yang kedua ada 4, datanya adalah 12, dikurang 16,75 kuadrat. Frekuensi yang ketiga ada 8, datanya 17 ya, X-nya ya. 17 kurang 16,75 kuadrat. Frekuensi yang keempat ada 5 ya frekuensinya ya, 5 dikali. Datanya itu X-nya 21 dikurang rata-ratanya 16 kurang 75 kuadrat. Saya sambung ke bawah ya. Sebelah masih bisa. Tambah frekuensi yang terakhir hanya 1 ya. Sementara datanya 26 ya. 26 dikurang rata-ratanya 16,75 kuadrat. Baru saya bagi dengan semuanya sigma F atau N-nya itu 20 ya. Oke, ini dia varian. Tinggal kamu hitung berapa. Oke. Jelas nggak, Fitri? Kamu ada masalah apa di sini? Ini soalnya mudah saja. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Benar kan, Eban ya? Gitu ya, cari varian data frekuensi ya. Kalau frekuensinya berkelompok ya, X apanya itu datanya diganti titik tengah aja kan, XI itu ambil titik tengah saja kan, caranya semua sama. Oke. Berikutnya kita lihat. Nah, ini dia. Kemarin saya ada kasih kamu sebuah tabel. Kamu masih ingat? Pada suatu ujian yang diikuti 50 siswa, diperoleh nilai rata-rata nilai ujiannya 35 ya. Rata-rata ujian 35. Mediannya 40. Simpangan bakunya 10 ya. Karena nilai rata nilai ujian terlalu rendah, maka semua nilai dikali 2 dikurang 15 ya. Oke, dikali 2 dikurang 15. Akibatnya, ya pilihlah salah satu dari sini, mana yang benar. Oke. Saya ada kasih kamu satu tabel, kamu masih ingat? Ini rumus yang saya pakai, sifat yang saya pakai ini. Saya tempel lagi. Tadi kan, jika sekumpulan data, setiap anggotanya ditambah atau dikurang, atau dikali dan atau dibagi, dengan bilangan tertentu K misalnya ya, nah, maka berlaku ini. Ya, ingat ya, kita pernah bahas di situ. Nanti saya jelasin lagi bagaimana cara menggunakan tabel ini ya. Perhatikan. Mula-mula rata-ratanya 50 ya. Mula-mula rata-ratanya 35,
median dengan kuartil sama ya, kuartil kedua ya, mediannya 40. Simpangan bakunya standar deviasinya 10. Gitu ya, mula-mula. Kemudian data tersebut karena nilai terlalu rendah gitu ya, maka semua data dikali 2. Perhatikan ya, semua data saya kali dengan 2, kemudian saya kurang dengan 15 ya. Sesudah kali 2 dikurang 15. Hasilnya rata-ratanya menjadi berapa gitu ya. Jadi ini keadaan awal, ini keadaan akhir gitu ya. Nah, kamu lihat di tabel, kalau rata-rata ditambah ikut ditambah, dikurang ikut dikurang ya. Saya ada tik dia, dikalikan ikut dikalikan, dibagikan ikut dibagikan. Jadi rata-ratanya kamu tinggal ikut aja. Tadi 35, karena dikali 2, 35 ikut dikali 2 ya, kali 2. Dikurang 15, ikut dikurang 15 hasilnya gitu loh. Jadinya 70 dikurang 15. Jadi rata-ratanya sekarang berubah jadi 55 gitu loh. Oke. Median atau kuartil sama saja, kamu lihat kuartil dengan median sama ya, median kuartil kedua. Semuanya saya tik, kali ikut dikali, bagi ikut dibagi. Ya, dibagi dengan bilangan itu tersendiri ya. Oke, tambah ikut ditambah, kurang ikut dikurang ya. Nah, karena di sini dia dikali dulu ya, baru dikurang ya, dikali dulu. Oke. Jadi mediannya kamu lihat baik-baik, dikali dulu dengan 2. Jadi mediannya itu dikali 2. 40 kali 2. Kemudian dikurang 15. Jadinya 80 kurang 15 ya. Ini adalah 65 ya. Mediannya 65. Oke, ini kita cocokkan jawabannya. Simpangan bakunya. Bagaimana dengan simpangan baku? Kamu hati-hati ya. Simpangan baku dikali tidak ditambah tidak ikut ya. Saya ada silang ya, tidak ikut. Dikali ikut dikali, dibagi ikut dibagi ya, hati-hati. Hanya varians yang agak beda ya. Kalau dikali, kita kali dengan K kuadrat. Hanya varians yang berbeda sedikit seperti itu. Jadi kalau simpangan baku tambah kurang tidak pengaruh, tapi kali dan bagi ikut dikali dan ikut dibagi. Jadi median simpangan bakunya dikali 2 ikut dikali 2 ya. Dikurang 15 tidak berpengaruh. Tambah dan kurang tidak berpengaruh. Jadi simpangan bakunya menjadi 20 gitu. Oke, jelas ya? Tabelnya ada di file kamu. Nah, sekarang kita tinggal pilih jawaban yang benar mana. Rata-rata 70 salah, rata-rata saya dapat 55. Salah ya, rata-rata saya dapat 55. Simpangan baku 20, ini yang benar ya. Simpangan baku 5 salah, median 80, salah juga ya. Berarti jawabannya adalah C yang benar. Simpangan bakunya berubah menjadi 20. Oke. Kamu lihat ya, simpangan bakunya 10. Berarti kan variansinya itu 100 ya, betul? Varians kan simpangan baku kan akar dari varians. Berarti variansnya 100 ya. Nah, kamu lihat variansnya kalau 100, kamu lihat ya. Saya pakai rumus varians ya. Berarti kan dikali 2. Berarti 100 dikali 2 kuadrat, benar? Variansnya ya. Saya tambahkan sendiri. Simpangan baku 10 berarti variansnya 100, betul kan? Karena simpangan baku itu adalah akar dari varians. Berarti kalau saya mau hitung varians, sesudah data dikali 2 dikurang 15, makanya variansnya 100 ini saya kali dengan 2 pangkat 2 ya. 400 ya, betul? 400. Nah, kalau saya mau cari di sini, cari simpangan baku, akar dari yang 420, benar tidak? Sama kan? Akar dari yang 420 juga, sama kan hasilnya. Ya, kalau kamu mau apa sendiri, coba-coba, nah kamu lihat. Ternyata memang benar gitu. Oke, soal hari ini pembahasan kita sampai di sini ya. Kamu lihat apa yang mau ditanya, silakan.